Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah kelas Zubair bin Awam? Iya, alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, ustazah mau nanya lagi nih. Zubair bin Awam itu siapa sih anak ustazah? Iya, sahabat Rasul yang dijamin Allah masuk surga. Jadi, di video kedua ini kita akan membahas pelajaran tematik kita di halaman 5, 6, 19, 20, dan 48. Baik anak-anak ustazah, tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan atau perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidup terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Nah, itulah anak ustazah makna dari pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Anak ustazah, apabila ingin hidup nyaman dan tentram, maka anak ustazah harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Harus dapat menyesuaikan diri kita dengan lingkungan sekitar kita. Hal ini tidak hanya perlu untuk manusia, tetapi sangat perlu juga dilakukan oleh tumbuhan. Sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara tumbuhan beradaptasi. Anak ustazah, perhatikan gambar ini. Ini adalah bunga teratai. Bunga teratai tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Nah, inilah dia contoh adaptasi bunga teratai. Supaya bisa hidup di air, bunga teratai memiliki akar yang panjang dan tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga bunganya bisa mengapung. Daun teratai bentuknya bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Batang berongga itu maksudnya seperti batang kangkung anak ustazah. Rongga pada batang bunga teratai berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Tumbuhan dan manusia memiliki cara yang berbeda-beda dalam beradaptasi. Jadi, anak-anak ustazah, perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan ya, namun untuk disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita akan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Ustazah, adaptasi itu apa sih ustazah? Nah, jadi adaptasi itu anak ustazah, penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis.
Jadi, adaptasi tumbuhan anak-anak ustazah terbagi menjadi 3 jenis ya, Nak. Yang pertama, adaptasi tumbuhan dengan hidrofit. Tumbuhan yang beradaptasi dengan hidrofit biasanya tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Di permukaan air itu maksudnya di atas air. Akarnya berada di dalam air dan memiliki rongga udara di dalam batangnya atau di tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air atau di atas air. Jadi, kata hidro itu anak-anak ustazah artinya air. Nah, jadi hidrofit artinya tumbuhan yang hidup di air. Contoh tumbuhan hidrofit seperti kangkung dan eceng gondok. Kedua, adaptasi tumbuhan dengan higrofit. Tumbuhan higrofit hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian yaitu akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Nah, di sini contoh tumbuhan higrofit adalah pakis. Yang terakhir yaitu yang ketiga, adaptasi tumbuhan dengan ekstrofit. Ekstrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang, contohnya seperti lidah buaya. Nah, di sini ustazah sudah berikan penjelasan mengenai adaptasi tumbuhan hidrofit, adaptasi tumbuhan higrofit, dan adaptasi tumbuhan ekstrofit. Anak-anak ustazah bisa baca sendiri dan dipahami. Sekarang kita akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Di sini ada gambar ayam, bebek, ikan, cecak atau cicak. Hewan-hewan ini mempunyai cara beradaptasi yang berbeda-beda anak ustazah, sesuai dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Cara menyesuaikan diri dengan lingkungan ini disebut dengan adaptasi. Di sini sudah ustazah berikan penjelasan mengenai ciri-ciri hewan ayam, ikan, bebek, cicak, dan beserta ciri-ciri habitatnya masing-masing. Anak ustazah bisa baca sendiri. Baik anak ustazah, sampai di sini dulu penjelasan ustazah di video kedua ini. Ustazah minta anak ustazah menonton video ini minimal 5 kali satu video. Terima kasih ustazah ucapkan. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.